wabarakatuh. Bagaimana kabarnya adik-adik? Baiklah, pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas karunia-Nya kita masih diberi kesempatan untuk mengikuti kegiatan pembelajaran pada hari ini dalam keadaan sehat. Perkenalkan, nama Kakak Rizka Nur Safitri. Kakak adalah mahasiswi PLP dari Universitas Tadulako, anak pamong dari Bu Alfia. Sebelum pelajaran dimulai, kakak ingin mengecek kehadiran kalian terlebih dahulu. Jadi, siapa yang tidak hadir? Baiklah, hadir semua ya. Ya, pembelajaran kali ini rileks saja, tetapi tetap serius. Tentunya agar kalian mudah memahami materi yang akan kakak sampaikan nanti dalam keadaan kondisi yang tenang dan tepat. Sebelum mulai belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, silahkan siapkan alat tulisnya. Ya, topik pembelajaran pada pertemuan ini yaitu bab 3 tentang langkah-langkah penelitian geografi. Jadi sebelumnya kalian ada yang sudah pernah dengar istilah ini? Apa saja yang perlu diperhatikan dalam penelitian geografi dan bagaimana langkah-langkah penelitian geografi itu? Ya, kemudian apa manfaat yang kita dapatkan dalam melakukan penelitian? Setelah mempelajari langkah-langkah penelitian geografi ini, kira-kira apa manfaatnya yang bisa kita dapatkan? Nah, tentunya kakak akan menyampaikan tujuan pembelajaran pada pertemuan ini. Tujuan pembelajaran yang pertama yaitu menjelaskan kembali pemahaman mengenai definisi penelitian geografi. Dan yang kedua, mengumpulkan informasi untuk menyimpulkan sifat-sifat studi geografi. Yang ketiga, mengidentifikasi analisis data geografi, meliputi analisis kualitatif, kuantitatif yang meliputi keruangan, ekologi, dan kompleks wilayah. Kemudian ada penginderaan jauh dan sistem informasi geografi atau SIG. Nah, sedikit kakak memberikan masukan untuk kalian agar selalu mengamalkan ilmu pengetahuan yang diperoleh dari kehidupan. Yang sebagai tanda rasa syukur kita kepada Tuhan yang Maha Esa. Belajar itu penting. Jadi anak muda itu tidak mudah. Ada pepatah mengatakan, kalau aku gagal di masa muda, maka masa tuaku lemah. Jadi kita tetap harus giat untuk belajar ya. Karena segala sesuatu membutuhkan proses. Jadi kita ketahui bahwa ilmuwan-ilmuwan terkenal pun seperti Albert Einstein yang dikenal sebagai penemu teori-teori fisika, kemudian ada ilmuwan Muslim Al-Idrisi yang terkenal sebagai ada yang tahu kira-kira? Ya, Al-Idrisi terkenal sebagai dengan temuannya yaitu globe. Kemudian ada juga Ali Al-Masudi yang dikenal sebagai ahli sejarah dan geografi. Ya, tentunya beliau-beliau yang terkenal ini memiliki visi dan misi. Kemudian visi dan misi itu pastinya membutuhkan proses untuk mencapai itu semua. Ya, jadi seperti kita ini, kita yang ingin mengetahui dan memperoleh ilmu, maka proses yang kita lakukan sekarang ini adalah dengan belajar. Ya. Baiklah, mudah-mudahan kita terinspirasi dari beliau bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Baiklah, kita masuk pada materi ya. Nah, jadi topik kita pada pertemuan ini yaitu tentang subbab yang ini. Ya, jadi sebenarnya pada bab 3 ini ada 8 item subbab. Tetapi pada pertemuan ini kakak menjelaskan tentang yang sifat studi geografi dan analisis geografi. Nah, kira-kira gambar yang kakak tampilkan ini gambar apa ya?
Ya, demikian adalah gambar sekelompok orang yang sedang melakukan pengukuran arus sungai untuk kepentingan penelitian geografi. Ya, kira-kira kepentingan yang mereka lakukan ini penelitian geografi jenis apa? Nah, ya, ada yang tahu? Ya, untuk menjawab itu semua, mari kita simak materinya ya. Ya, kita masuk pada bagian pertama. Apakah penelitian geografi itu? Ada yang tahu? Ya, baiklah. Jadi penelitian geografi merupakan kegiatan ilmiah yang bertujuan untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji kebenaran guna mencari pemecahan masalah-masalah geosfer. Oke, lanjut. Kita masuk pada sifat studi geografi. Sifat studi geografi yang pertama ini yaitu tentang sifat studi kependudukan. Jadi, studi kependudukan ini berkaitan dengan segala aspek yang berhubungan dengan tingkat kemakmuran penduduk, baik pada suatu wilayah tertentu maupun pada lingkup yang lebih luas. Ruang lingkupnya itu pun tidak hanya terbatas pada aspek demografinya saja ya, tetapi juga ada aspek psikologi, sejarahnya, lingkungan. Kemudian masalah kependudukan ini menyangkut mental dan tradisinya juga, hubungan antar individu, kemakmuran, dan sebagainya. Jadi contoh sifat studi geografi ini seperti yang kakak tampilkan pada slide ini. Kira-kira gambar apa? Ya, kepadatan penduduk. Sifat studi geografi yang sifat kependudukan ini contohnya itu kepadatan penduduk. Kemudian lanjut pada studi lingkungan. Jadi studi lingkungan ini menerapkan konsep dan prinsip ekologi serta ilmu sosial. Ya, jadi pada studi lingkungan ini tak hanya mengacu pada studi lingkungannya saja ya, tetapi berhubungan juga terhadap ilmu-ilmu sosialnya. Lanjut pada studi sosial. Studi sosial ini berkaitan dengan interrelasi ilmu-ilmu sosial dalam menelaah gejala dan masalah sosial yang terjadi. Yang bisa studi sosial ini bisa saja ditimbulkan oleh kondisi, peristiwa, tingkah laku, dan sikap manusia sebagai makhluk sosial. Ya, contoh dari studi sosial ini, contohnya seperti ini ya. Ini adalah contoh akibat dari perubahan sosial. Jadi perubahan sosial yang dulu dan yang sekarang itu berbeda ya. Contohnya orang dalam membaca seseorang yang melakukan pembajakan sawah. Ya, lanjut pada studi geografi dalam bidang pertanian. Jadi pertanian ini sebagai suatu sistem keruangan yang merupakan perpaduan antara subsistem fisis dengan subsistem manusia. Jadi komponen subsistem fisisnya ini mencakup ada iklim, hidrologi, dengan tanah dan topografi. Nah, sedangkan manusianya mencakup tenaga kerja, teknologi, kemudian tradisi masyarakat juga termasuk. Nah, untuk contohnya misalnya pada sifat studi geografi dalam bidang pertanian ini tentang ketahanan pangannya ya contohnya. Jadi untuk judul penelitiannya itu bisa kita ambil tentang, kalau dilihat dari gambar ini kira-kira judul yang cocok itu tentang apa kira-kira? Ya, pengaruh alih guna lahan sawah terhadap ketahanan pangan. Ya, kemudian studi geografi yang terakhir yaitu tentang studi geografi dalam bidang transportasi dan ilmu komunikasi. Ya. Jadi dalam bidang transportasi ini manfaatnya sebagai
sebagai bantuan alat untuk menghubungkan jalur perdagangan tertentu. Jadi hasil misalnya kita akan melakukan suatu kunjungan atau untuk mobilitas berpindah tempat, itu membutuhkan transportasi kan? Ya, seperti itu. Kemudian komunikasi juga ini bermanfaat dalam bidang peta, misalnya kayak contoh output dari sistem komunikasi ini SIG ya. Ya, lanjut pada analisis geografi. Jadi analisis geografi ini merupakan suatu penyelidikan fenomena untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya. Jadi data yang sudah didapat kemudian diolah dan dikaji kelayakannya. Ada 4 macam bentuk analisis geografi. Yang pertama ada analisis kualitatif. Analisis kualitatif ini mengarah pada deskripsi fenomena geosfer, baik di bidang geografi fisik maupun geografi sosial. Lanjut pada analisis kuantitatif. Ya, jadi analisis kuantitatif ini merupakan analisis yang memecahkan masalah dengan 3 metode, yaitu analisis keruangan, analisis ekologi, dan kompleks wilayah. Ya. Dan yang ketiga, analisis penginderaan jauh. Jadi manfaat dari analisis ini itu kita bisa melihat bentuk permukaan bumi dan informasi-informasi tentang aneka objek serta mengetahui kondisi suatu daerah penelitian tanpa melakukan kontak secara langsung. Jadi dengan adanya analisis penginderaan jauh ini kita melakukan misalnya kita akan melakukan penelitian itu, kita tidak perlu turun langsung ke lapangan. Jadi kita bisa memanfaatkan citra dari penginderaan jauh. Misalnya kita bisa lihat pada peta ya. Nah, kalau untuk contohnya ini tentang mana nih? Misalnya kita mau mengidentifikasi dan mengetahui geomorfologi Kota Palu. Nah, tanpa kita turun langsung ke lapangan, kita bisa saja memanfaatkan citra penginderaan jauh itu untuk mengidentifikasi, kemudian memudahkan kita untuk menganalisisnya. Jadi berarti kita membutuhkan peta geomorfologi Kota Palu untuk bisa kita lihat dan kita identifikasi seperti itu. Tanpa harus turun ke lapangan ya. Jadi diingat. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Baiklah, apabila tidak ada kita lanjut ya. Nah, kemudian analisis geografi yang terakhir itu ada analisis sistem informasi geografi atau SIG. Jadi SIG ini merupakan sistem analisis dari data geografi yang berbasis komputer. Manfaat SIG ini bisa menunjukkan lokasi hasil penelitian. Nah, jadi dari SIG ini kita bisa memanfaatkan SIG ini untuk menggambar atau membuat peta daerah penelitian kita. Nah, ya, jadi materinya cukup sampai di sini. Kemudian kakak minta kalian untuk merangkum materi yang sudah kakak sampaikan. Ya, baiklah, silakan dicatat materinya. Baiklah, setelah itu akan ada soal latihan buat kalian ya. Jadi kalian silakan pahami kembali materi yang tadi. Kemudian kakak akan membacakan soalnya. Yang pertama yaitu sebutkan sifat studi geografi. Yang kedua, apa yang dimaksud dengan analisis geografi menggunakan metode kompleks wilayah. Yang ketiga, jelaskan perbedaan dari 4 macam bentuk analisis geografi. Nah, apabila ada pertanyaan dari kakak yang kurang jelas, maka silakan ditanyakan kembali ya untuk memperjelas pertanyaan agar kalian tidak bingung dalam menjawab pertanyaannya atau soalnya.
Baiklah, apabila sudah selesai mengerjakan soal atau tugasnya, sebelum kakak akhiri, maka kakak ingin membacakan kesimpulan dari pertemuan kita pada hari ini. Ya, jadi kesimpulan yang pertama itu tentang apa sih penelitian geografi itu? Ya, jadi penelitian geografi merupakan kegiatan ilmiah yang bertujuan untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji kebenaran data guna mencari pemecahan masalah-masalah geosfer. Kemudian ada sifat studi geografi. Sifat studi geografi tadi ada berapa? Ya, ada studi kependudukan, studi lingkungan, kemudian ada studi sosial, ada studi geografi yang dalam bidang pertanian, ada studi geografi dalam bidang transportasi dan komunikasi. Kemudian analisis geografi. Analisis geografi tadi ada 4 ya. Yang pertama ada analisis kualitatif, kemudian ada analisis kuantitatif, analisis pengenderaan jauh, dan yang terakhir analisis sistem informasi dan geografi. Oke, baiklah, mungkin cukup sekian pertemuan kita pada hari ini. Kurang dan lebihnya kakak mohon maaf. Kakak akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.